naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kan'an tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Kalau Nabi Nuh di atas, Kan'an di bawah teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran di ayatnya itu. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar nggak menarik, maka Nuh memanggil Kan'an, ya bunayyar kam ma'ana. Kata yang dengar, ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Kata Kan'an di bawah itu, nggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kan'an mati. Sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini. Lahir dalam kondisi yang sulit. Karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan. Udah ada kayaknya. Ada. Patroli. Bayangkan, Nabi Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau. Makin lama ditaiki, makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau. Serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Ya. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang, tukang-tukang kilat, tukang-tukang semir. Wah, kalau tidak ada bapak kali bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Banyak pejabat benarkan oleh lingkungannya. Bapak benar, Pak. Bapak bijaksana, Pak. Itu tepat, Pak. Benar. Buang angin pun kata telinga, wah Bapak sehat. Temanmu yang sejati, teman yang bikin kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi, lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Darahnya besar. Di lingkungan istana Fir'aun. Dirawat oleh Ratu Aisyah. Perempuan Fir'aun.
berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat jangan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi nggak kuasa. Allah yang mau, tapi hidup Nabi bukan mukjizat manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat yang sulit, main tongkat, nggak usah berjuang kalau itu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Dan nonton tuh. Urusan nonton kalau Ustaz gimana saja. Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus tuh. Bagaimana laut terbelah. Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Fir'aun tenggelam. Cengap-cengap lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini wah, saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Walau kamu jengkel goblok, selamat sekarang. Tenggelam terus, kodar. Musa selamat, Fir'aun mati. Jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian ditemukan orang, dimumi, dibakar, diawetkan. Itu sesuai janji Quran. Wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibasah. Di bawah nama Pharaoh Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti pemain ke Mesir mampir. Naik ojek paling berapa ini? Orangnya tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram yang oleh orang Nasrani diperingati dengan Hari Raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariat yang Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya, bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Tidak ada kompromi. Siapapun sekarang ini datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Nazaret, Nasirah, Nazaret, berbeda dialek. Kita Dawud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia Tomo. Yang ngomong ini Camat semua. Ini Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai. Pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah.
Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati. Dan ini yang kita perlukan sekarang. Karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan mengikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf. Dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar. Seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat. Oh, masih ada banyak insya Allah pejabat. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, Menteri Perhubungannya mundur. Di kita, petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali Menteri sama petugas palang pintu. Yang benar-benar diadili yang krocok-krocok, kopral-kopral itu. Padahal hadisnya jelas. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang menerima suap, dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang menerima suap, yang di Uber, yang nyuap aman. Yang nyuap aman. Yang korupsi pajak, dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak, aman. Padahal ngemplang pajaknya triliunan. Padahal dia sudah dikasih pajak sama negara. Gangguan. Dan awal bisa mengganggu. Menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas. Namanya kesebelasan. 11 orang. Walaupun ada pemain bintang ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo. Siapa sih? Penyerang tengah Real Madrid. Bintang. Lionel Messi. Siapa lagi? Barcelona. Michael Rooney. Bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang. Kalau ada 10 pemain yang lain, bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, itulah kita bangsa Indonesia. Kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar, kita sebagai gol. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan kamu aturnya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Karena kita pengusaha besar, punya untung besar, operan.
kasih masjid, kasih pesantren, operan. Di kesempatan itu punya bola politiknya sedang nggak mau operan. Bawa sendiri, nanti bikin gol. Enggak, maksudnya ke situ juga. Kita ini suatu kesebelasan. Jangan lupa diberi Satu sama lain harus saling memperkuat posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Saya iri sama kesebelasan masyarakat di Indonesia. Mereka kalau punya bola operannya cakep. Gereja cepat selesai. Masih Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola mau sendiri, nggak mau ngoper. Maka masjid nggak selesai-selesai. Madrasah banyak yang bocor. Rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari kita ini timnas. Satu kesebelasan. Jangan menjaga kawan seiring. Kawan sendiri dijaga. Sudah musuh terlalu kuat, kawan sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya, kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal wal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama. Karena anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ya. Kalau takut diterjang ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sama kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi, harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Nggak ditiup angin, tapi diinjak kebun. Apa yang nggak ada risikonya? Apa yang nggak ada risikonya? Semua nabi. Ada yang dihantam kekuasaan yang aroganis. Ibrahim berhadapan dengan Abraham, Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Nabi Yusuf digosipi sama Zulaikha. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau